Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Putri Pahera dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM F1G224064. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas agama. Yang pertama, mengapa kita harus memuliakan orang tua? Memuliakan orang tua adalah perintah yang sangat ditekankan dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mengingat bagaimana perjuangan kedua orang tua kita, mendidik kita, menyekolahkan kita, sehingga kita sampai pada titik saat ini. Orang tua kita rela berkorban untuk kita demi kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Rela berkorban demi kita mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Dan juga dua orang tua mampu menghidupi 100 anak, namun 100 anak tidak mampu menghidupi kedua orang tuanya tersebut. Ada banyak ayat dan hadis yang mengajarkan umat Islam untuk berbakti dan menghormati orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan dan dasar dari perintah ini, perintah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya memuliakan orang tua, terutama ibu dan ayah, dalam surah Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dari Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepadanya kata-kata yang mulia. Dan selanjutnya yaitu adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu adalah prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan bahwa sikap dan perilaku yang baik harus menjadi landasan dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW menekankan bahwa ilmu tanpa adab tidak akan memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi diri pribadi maupun masyarakat. Dalam hadis beliau, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, Dia akan memberikan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Beliau mengajarkan bahwa ilmu yang dipahami dengan baik harus disertai dengan niat dan ikhlas dan kesungguhan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seseorang. Barang siapa yang hendak dikehendaki, Dia akan menganugerahkan cahaya itu. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, ilmu yang diiringi dengan akhlak mulia, adab yang baik, dan pengamatan yang tulus akan memberikan keberkahan dan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ibadah dalam Islam dan jenis-jenis ibadah. Ibadah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan tujuan utama dari penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ibadah tidak terbatas pada ritual-ritual tertentu saja, melainkan melibatkan seluruh perilaku dan aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa ibadah harus dilakukan? 1. Untuk menjalankan perintah Allah. Ibadah adalah perintah langsung dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepadanya. Adapun jenis-jenis ibadah yaitu ibadah qalbiyah, artinya semua ibadah dilakukan melalui aktivitas akal. Jika ibadah ini mencakup aspek iktikad atau keyakinan seperti keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Selain iktikad sebagai cinta Tuhan atau dalam bentuk tafakur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan. Selanjutnya yaitu ada ibadah qauliyah. Jenis ibadah ini dilakukan melalui kegiatan lisan, misalnya membaca Al-Quran, kemuliaan, tahmid, takbir, dan lain-lain. Dan ada juga ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan, contohnya salat, puasa, dan gerakan haji. Dan yang terakhir yaitu ada ibadah maliyah. Jenis ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba yang menyumbangkan hartanya, misalnya membayar zakat dan bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah.
menegakkan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.